Mana yang lebih berat? Tidak punya uang, sangat banyak uang. Kenapa? Mudah lupa ke Allah. Ini jerih payah saya, ini perjuangan saya, ini adalah hasil ide saya. Seperti Qarun jatuh. Bukan tidak boleh punya uang, terserah Allah. Mungkin ada di antara kita nanti ditakdir. Intinya dua penyebabnya. Satu, lemah ilmu pemahaman agamanya. Ulangi, lemah pemahaman agamanya. Jadi dia nggak ngerti, nggak pernah belajar agama, tidak belajar mengenal Allah, tidak mengenal syariat Islam. Pokoknya ilmu agama dia jauh, dan dia ngarang seperti ini. Benar? Dan yang kedua, orang gagal menghadapi hidup ini karena lemah jiwanya. Dia kalah amarah, kalah oleh malas, kalah oleh kebusukan hati, kalah oleh cinta dunia. Adik-adik baca berita-berita orang yang ngejungkal, pasti dia kalah, lemah menghadapi nafsunya. Paham adik-adik? Tidak ada tenaga. Paham? Kelihatannya harus dicas dulu ini. Perhatian. Duduk siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Lumayan ditegakkan badannya. Punten Pak, kamu maafin ya, nggak kelihatan ada senior. Saya kira ini kelas berapa gitu, agak lama di dunianya. Lanjut, adik-adik. Jadi hidup ini sepenuhnya siapa yang bakal sukses menghadapi ujian? Orang yang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari persoalan apapun. Jadi solusi itu yang terbaik diberikan kepada ahli. Jawab. Ulangi. Surat apa tadi? At-Tolak ayat 3, ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki, pertolongan yang tidak diduga-duga. Makanya jangan takut menghadapi persoalan hidup ini. Jangan takut menghadapi masa depan. Takutlah tidak ditolong oleh Allah. Katanya nanti masa depan akan terjadi era teknologi yang luar biasa. Sekarang ChatGPT saja, AI begitu cerdasnya, melampaui. Jangan takut, semuanya ciptaan Allah. Kalau kita disukai Allah, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jangan takut menghadapi persoalan hidup. Takutlah jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah bikin mudah tidak? Jawab. Kalau Allah tidak menolong, mudah tidak? Tidak bisa. Baca surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan kecuali Allah. Dia Allah. Jadi jangan takut. Mau masalah ekonomi, masalah politik, masalah teknologi, apapun yang akan kita hadapi, Allah Maha Tahu. Allah penguasa segala-galanya. Allah penentu segala-galanya. Allah Maha Baik. Allah Maha Penyayang. Tidak akan mengecewakan orang-orang yang beriman. Jadi senjata menghadapi persoalan apapun dalam hidup ini adalah
takwa. Jelas? Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisimu, di atasmu, di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, supaya takwa kuncinya dua tadi. Satu, selalu berusaha paham agama, dan yang kedua, mujahadah, melakukan apa yang Allah sukai dan meninggalkan apa yang tidak Allah sukai. Gitu hidup masa sederhana. Oke, mau terus kuliah nanti? Mau kuliah kemana? Acungkan tangan. Tidak ada yang ngacung. Malu. Semua kampus di dunia milik siapa? Bagus. Tapi saya ini kelihatannya orang tua saya tidak punya uang untuk menyekolahkan saya. Rezeki yang punya siapa? Semua harus menjawab. Rezeki yang punya siapa? Yang membagikan siapa? Semua rezeki milik Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi tidak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lanjutan surat Yunus tadi ya. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ditimpa mudarat apapun, gelisah, sakit, ada yang mengancam, ketipu, tidak punya uang, apa saja, kalau Allah ambil masalahnya, selesai. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Jikalau Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolaknya. Kuliah di Madinah, kuliah. Takdirnya kuliah di Mesir, Mesir. Haji, haji. Jodoh, jodoh. Jadi presiden, jadi. Jadi kiai, jadi. Apa yang Allah kehendaki, jadi, pasti jadi. Kun fayakun. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi, tidak bisa di otak-atik. Makanya tenang saja, ada Allah, penguasa segala-galanya. Bergabung jin dan manusia. Bergabung jin dan manusia seluruhnya mau memberi satu butir nasi ke AA, tapi Allah tidak menghendaki. Sampai tidak? Gak mantap jawabannya. Sampai tidak? Tidak akan pernah. Saya janji, saya janji. Allah tidak menghendaki, tidak bisa. Seluruh jin dan manusia bergabung, siapapun akan mencelakakan kita. Tapi Allah tidak menghendaki celaka. Tebak, celaka tidak? Celaka tidak? Tubuh ini milik Allah. Semua milik Allah. Tidak akan jatuh sehelai pun tanpa izin Allah. Itulah orang-orang yang bertauhid itu. Orang takwa begitu deh. Akibatnya apa? Tidak berharap, kecuali hanya berharap kepada. Ini orang takwa nih yang akan enjoy dalam hidup ini, yang akan diberikan pertolongan menghadapi persoalan apapun. Yang pertamanya, hati tidak berharap kecuali dari wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Kalau hati ini hanya Allah yang menguasai segala-galanya, bulat hatinya, utuh, hanya bersandar ke Allah, Allah berikan yang terbaik bagi kita. Allah tahu keinginan kita, Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu yang terbaik bagi kita, dan Allah janji
akan diberikan, dicukupi. Jelas? Kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dengar, semua kepahitan sudah kurasakan. Semua kepahitan sudah kurasakan. Dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berharapnya hati kepada makhluk. Paham jadi? Jangan. Guru AA mewanti-wanti pelajarannya. AA, jangan pernah meminta-minta ke makhluk. Jangan berharap ke makhluk. Termasuk di hati pun jangan berharap. Allah akan berikan yang terbaik, bahkan yang tidak terbayangkan oleh kita. Karena Allah tidak suka lihat makhluk yang menyekutukan. Langit dan bumi ini milik Allah sepenuhnya. Takdir itu milik Allah sepenuhnya. Jelas adik-adik? Jangan roja berharap kepada makhluk. Yang kedua apa? Jangan takut oleh makhluk. Gak usah takut. Bukan tidak punya takut, ya. Wah, naik pohon kelapa, jangan takut jatuh. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan jatuh. Kemudian dia lepas, diizinkan jatuh. Karena Allah sudah ngasih ilmu. Dari ketinggian itu ada gaya gravitasi, ada ilmunya. Masuk ke supermarket, ke toko, ya Allah, kata AA, semuanya milikmu. Saya minta coklat, ambil aja coklat dari warung. Terima kasih ya Allah. Benyut ya, dia maling. Karena ada syariat yang harus dipenuhi. Tadi itu keyakinan. Yang ketiga, hub. Nah ini dia, cinta. Ada yang belum nikah ya. Nanti kalau takdirnya punya istri, ini diingat-ingat kalau suatu saat nikah tuh jadi jenderal, jadi apa gitu ya. Ini penting ilmu ini. Kalau manusia nikah, tamu datang, salaman, doa, kasih kado, makan-makan, gitu kan? Kalau singa nikah, enggak begitu. Kalau singa nikah tidak boleh ada yang datang. Nah, suatu saat singa mau nikah, tentu sama singawati ya. Singi mungkin kalau singa betina. Tiba-tiba kucing datang. Singa emosi. Wah. Ginilah Pak, kalau ceramah di depan anak-anak ini lebih menarik. Oh ya, apa kamu kesini? Kata kucing, singa. Begitu, artinya singa. Saya harus ngomong nih. Ini penting, luar biasa pentingnya. Apa? Langsung singa pucat. Langsung, asalnya kan warnanya apa tuh ya? Nah, jadi agak putih-putihan. Tahu apa yang dikatakan kucing? Ini pentingnya deh. Hei singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi sudah nikah jadi kucing. Ngerti tidak, Meng? Ini ada beberapa meng di sini. Ngerti nggak anak-anak?
Ya, kalau laki bertauhid tetap singa. Berapa banyak laki-laki yang sangat takut ke istrinya, lebih takut daripada kepada Allah. Ini tidak bagus. Lelaki takut istri, baiknya cuma di depan istrinya, di belakang bisa error. Kita tidak takut kecuali takut kepada Allah. Cinta ke istri, ke orang tua, ke suami tidak boleh melebihi cinta kita kepada pencipta kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha perkasa, penguasa jagat semesta alam, yang maha hebat. Semua takluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu keyakinan ahli takwa. Tidak berharap selain ke Allah, tidak takut selain kepada Allah, tidak ada cinta menggebu membara selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita mencintai Rasulullah, mencintai orang tua sebagai ibadah kita kepada Allah. Paham adik-adik sekalian? Paham tidak? Jelas ya, hidup hanya mampir, sukses itu masuk surga. Di dunia ini sepenuhnya ujian, yang ditolong oleh Allah yang takwa. Bedanya ujian hidup dengan ujian sekolah, persamaannya dulu. Persamaan ujian hidup dengan ujian sekolah, semuanya itu ditujukan untuk kebaikan atau keburukan. Ada diuji, SD diuji, naik jadi SMP. Selesai SMP diuji, naik jadi SMA. SMA diuji, kuliah. Diuji lagi, S2. Terus diuji, naik terus. Karena lulus ujian. Bahaya tidak soal ujian. Fokus. Bahaya tidak soal ujian. Bahaya tidak persoalan ujian. Kenapa orang tidak lulus? Karena soal, bukan orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Kenapa yang gini-gini aja ribut? Ada kan tidak lulus bukan karena soal. Betul? Jadi yang membahayakan bagi hidup kita ini persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan. Yang membuat kita sengsara itu persoalan atau sikap terhadap persoalan. Semua harus jawab.